Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Igede Roy Arya Prasetya dengan NIM 23095111140 dari kelas D, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Pada kali ini saya akan membawakan kasus antraks pada sapi untuk memenuhi tugas CBL 2 pada mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Apa itu antraks? Antraks merupakan penyakit infeksi menular akut yang termasuk salah satu dari penyakit-penyakit zoonosis. Antraks disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis, suatu bakteri yang mempunyai kemampuan membentuk endospora, yaitu suatu bentuk pertahanan diri suatu bakteri, sehingga menyebabkan bakteri ini sulit dieradikasi. Antraks dapat menyerang berbagai jenis hewan berdarah panas, di antaranya hewan pemamah biak, seperti kambing, domba, sapi, kerbau, juga pada babi, kuda, rusa, burung onta, dan satwa liar lainnya. Penyakit antraks juga semakin dibicarakan dan dianggap penting, karena selain berpengaruh terhadap kesehatan manusia maupun ternak, juga berdampak negatif terhadap perekonomian serta perdagangan, khususnya ternak secara nasional maupun internasional. Selanjutnya kita masuk ke epidemiologi. Yang pertama ada penularan. Tanah yang tercemar endospora bakteri Bacillus anthracis merupakan sumber infeksi dan bersifat bahaya laten karena dapat terserap oleh akar tumbuh-tumbuhan hingga mencapai daun maupun buahnya, sehingga berpotensi untuk menginfeksi ternak maupun manusia yang mengkonsumsinya. Sumber infeksi lainnya adalah bangkai ternak mengidap antraks. Miliaran endospora bakteri ini terdapat dalam darah dan organ-organ dalam penderita pada keadaan septisemi. Pada dasarnya, seluruh tubuh bangkai penderita, termasuk benda yang keluar dari bangkai tersebut, mengandung endospora bakteri ini. Selanjutnya ada populasi rentan. Tingkat kematian akibat antraks pada herbivora sekitar 80%, dan hampir semua mamalia peka terhadap antraks. Selanjutnya, patologi. Patologi antraks pada sapi ditandai oleh perubahan pada jaringan tubuh akibat infeksi Bacillus anthracis. Pada kasus antraks akut terdapat yang pertama, pembengkakan jaringan lunak yang disebabkan oleh edema masif. Selanjutnya histopatologi, yang ada nekrosis jaringan, peradangan berat, dan perdarahan luas. Selanjutnya karakteristik darah. Darah sapi yang terinfeksi sering kali tampak gelap dan tidak mudah membeku akibat toksin yang diproduksi oleh bakteri. Selanjutnya temuan klinis. Yang pertama, suhu tubuh tinggi. Gejala klinis antraks pada hewan diawali dengan suhu tubuh tinggi sekitar 41 hingga 42 derajat Celcius. Yang kedua, kehilangan nafsu makan. Kehilangan nafsu makan akan mengarah pada terhentinya produksi susu pada sapi perah, edema di sekitar leher, hidung, kepala, dan skrotum. Yang ketiga, terlihat sempoyongan, gemetar, dan dengan segera timbul kematian. Penderita yang lemah biasanya mati dalam waktu 1 hingga 3 hari. Pada babi dan kuda umumnya lebih tahan. Yang keempat ada pembekakan. Gejala penyakit berjalan secara kronis dan menyebabkan pembekakan biasanya pada daerah tenggorokan. Selanjutnya diagnosis klinis. Yang pertama, pemeriksaan mikroskopis. Sampel darah diperiksa menggunakan pewarna gram untuk mendeteksi keberadaan bakteri membentuk batang gram positif. Kedua, kultur bakteri. Sampel dibiarkan di laboratorium untuk mengidentifikasi Bacillus anthracis. Selanjutnya, uji molekuler. Teknik seperti PCR memungkinkan identifikasi bakteri secara spesifik dan cepat serta memberikan hasil akurat dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, masuk ke pencegahan dan penanganan. Yang pertama adalah isolasi wilayah terdampak. Segera karantina lokasi kejadian untuk mencegah penyebaran spora antraks ke wilayah lain, dan juga batasi aktivitas manusia dan hewan di area yang terdampak. Yang kedua, penanganan hewan sakit dan ternak sehat. Hewan yang menunjukkan gejala antraks harus segera diisolasi dan juga diawasi oleh tenaga medis hewan.
Dan hewan yang sehat di sekitar lokasi diberikan vaksinasi darurat antraks untuk meningkatkan imunitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemusnahan bangkai hewan. Bangkai sapi yang mati akibat antraks harus dimusnahkan dengan cara pembakaran atau penguburan dalam lubang yang dalam, kurang lebih 2 meter, dan juga dilapisi kapur untuk mencegah penyebaran spora. Selanjutnya, hindari membuka bangkai untuk mencegah pelepasan spora ke lingkungan. Yang keempat yaitu disinfeksi lingkungan. Area pengembalaan, kandang, dan peralatan peternakan yang terkontaminasi spora harus disterilkan menggunakan disinfektan berbasis formalin, larutan klorin, dan bahan lain yang efektif membunuh spora. Yang kelima yaitu pengobatan untuk manusia dan hewan yang terpapar. Hewan dan manusia yang terpapar dapat diberikan antibiotik seperti penisilin dan juga doxycycline sesuai rekomendasi dokter hewan atau dokter. Perawatan tambahan diberikan untuk gejala yang muncul. Selanjutnya bisa dilakukan pencegahan pada kasus antraks pada sapi ini. Yang pertama, vaksinasi rutin. Dengan cara memberikan vaksin antraks secara rutin kepada seluruh ternak di wilayah endemis minimal 1 tahun sekali. Yang kedua, manajemen peternakan yang baik. Hindari pengembalaan di area yang diketahui pernah menjadi lokasi kasus antraks. Dan juga perhatikan kebersihan kandang dan lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu edukasi dan pelatihan pada peternak. Sosialisasikan bahaya antraks, cara penularan, dan langkah pencegahannya kepada peternak. Dan juga mengajarkan prosedur biosecurity yang baik seperti penggunaan alat pelindung diri atau APBD saat menangani hewan yang sakit atau mati. Yang keempat yaitu pengawasan ketat. Bisa dilakukan pemantauan rutin terhadap kesehatan hewan di wilayah endemis dan juga catat serta laporkan kasus kematian mendadak pada hewan kepada pihak yang berwenang. Yang kelima yaitu penanganan bangkai dan limbah. Jangan mengonsumsi daging atau susu dari hewan yang sakit atau mati yang mendadak. Dan juga terapkan prosedur aman dalam pengelolaan limbah peternakan untuk mencegah kontaminasi lingkungan. Yang keenam yaitu pencegahan penyebaran spora. Dengan menghindari penggalian tanah di area endemis antraks untuk mencegah pelepasan spora yang terperangkap. Dan juga bisa dilakukan disinfeksi secara berkala di lokasi yang berisiko tinggi dalam penyebaran spora. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu antraks pada sapi adalah penyakit yang berbahaya yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis, namun dapat dicegah dengan langkah-langkah yang tepat, yaitu dengan deteksi dini, vaksinasi rutin, dan manajemen lingkungan yang baik adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini. Karena sifat zoonosisnya, penanganan antraks memerlukan kerjasama antara peternak, dokter hewan, dan otoritas kesehatan masyarakat. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam mempelajari kasus yang saya angkat pada kali ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.